يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan tema bimbingan dan konseling. Jadi kali ini kita akan menangani beberapa siswa yang mengalami kasus dalam madrasah. Nah, sekarang saya sudah siap dan akan memanggil anak tersebut. Oke, mari silakan. Selamat pagi, Mas Iya, Raffi. pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, sehat ya? Iya, sehat tuh. Sehat. Baik. Tadi berangkat jam berapa, Mas Raffi? Telat tuh. Tepat. Oke. Jadi gini ya Mas Latif, sebelumnya Mas Latif tahu nggak tadi ini kenapa Mas Latif saya panggil ke sini? Karena telat itu tuh. Oh, karena telat. Oke, baik. Jadi gini ya Mas Latif ya. Sebelum saya memulai sesi ini, saya akan berikan sedikit sedikit pembukaan ya. Iya. Jadi gini, dalam sesi ini kita akan mengadakan sesi bimbingan dan konseling. Jadi dalam sesi bimbingan dan konseling ini ada 3 asas ya. Iya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang terjadi dengan Mas Latif hari ini, apa yang mau Mas Latif ceritakan kepada Ibu, Mas Latif tenang saja ya. Akan saya jaga kerahasiaannya Mas Latif. Jadi jika Mas Latif mau bicara, mau curhat, kita sebagai sahabat Iya. ya, jangan merasa takut atau sungkan. Oke? Nah, selanjutnya asas keterbukaan. Nah, dalam sesi bimbingan konseling ini Mas Latif yaitu harus jujur, terbuka. Oke, jadi kita bisa melakukan sesi ini dengan enak. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Oke. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, tadi Mas Latif ketika saat dipanggil Ibu ke sini, Mas Latif merasa terpaksa tidak? Iya. Tidak, oke, bagus ya. Nah, beberapa kali terakhir kemarin Ibu dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran, ternyata Mas Latif ada beberapa hari ini terlambat masuk sekolah ya. Iya tuh. Baik, ya telat. Nggak apa-apa, kita buka aja ya sesi ini ya, nggak apa-apa, santai saja, nggak usah merasa takut. Kalau mau curhat, mau cerita apa, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, Mas Latif kenapa terlambat? Saya lagi curang tuh. Oh, ketiduran. Iya. Memang tidurnya jam berapa? Jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Iya. Ya Allah, terus ngapain? Ya mainan HP game gitu. Oh, main HP nge-game mabar ya? Iya, betul. Iya, anak muda sukanya mabar. Iya, Hmm. betul gitu. Terus kalau jam 12 baru tidur, bangunnya jam berapa? Ya kesiangan itu tuh jam 8, Jam jam 9 gitu. Terus tadi udah sholat belum? Belum. Ya udah sholat di pondok ya? Iya. Nggak apa-apa. Kok sampai bangun jam segitu dibangunin ibu enggak? Iya, ikut anak kecil. Oh, ibu kerja. Iya. Nah, ya udah. Jadi gini. Nah, di sini Mas Latif sudah terbuka ya sama ibu, sudah bilang nggak apa-apa bangun jam segitu. Nah, sekarang kita coba ya mencari gimana solusinya supaya Mas Latif nggak terlambat.
Iya. Masalahnya Mas Latif tidurnya jam 12 ke atas, itu yang membuat Mas Latif jadi bangun terlambat. Nah, terus solusinya apa? Mas Latif tahu nggak apa yang harus Mas Latif lakukan? Ya kayak tidur tepat waktu gitu. Itu Mas Latif tahu ya. Iya. Harusnya Mas Latif bangun tidurnya lebih awal, jam 9 tidur. Jadi dibiasakan tidur lebih awal, sehingga kan gini Mas Latif, sekarang masa pertumbuhan, masa perkembangan, harus membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Kalau Mas Latif sendiri tidurnya jam 12 malam, bisa dihitung jam 12 sampai jam 8 itu baru berapa jam? Harus dikit Bu. Iya, akhirnya Mas Latif ngantuk kan, Iya. terlambat bangun. Kalau Mas Latif terlambat bangun sampai sekolahan, masih ngantuk nggak? Masih, Bu. Masih ngantuk. Karena apa? Efeknya Mas Latif tidurnya kemalaman. Jadi waktu malam itu untuk istirahat, ya. Iya Bu. Baik, jadi kan tadi Mas Latif sudah tahu ya apa yang harus Mas Latif lakukan jika Mas Latif nggak mau terlambat. Oke. Nah, jadi yang tadi yang pertama, Mas Latif usahakan tidur di awal Waktu. Nah, yang kedua, biasanya kalau Mas Latif misal apa namanya jarak dari rumah ke madrasah berapa? 1 kilo. 1 kilo. Jadi kira-kira 15 menit cukup ya? Iya. 15 menit cukup perjalanan ke madrasah. Seharusnya Mas Latif bisa usahain tidak terlambat, ya. Bangun lebih awal. Nah, usahain mencari kesibukan di pagi hari biar tidak ngantuk. Misal bantuin ibunya nyapu halaman, nggak apa-apa, laki-laki nyapu halaman, jangan malu. Nyapu halaman bukan pekerjaan perempuan saja, ya. Nah, sekarang Mas Latif kan sudah tahu ya. Jadi masalah Mas Latif tadi kan bangun terlambat. Kenapa Mas Latif bangun terlambat? Karena tidurnya kemalaman. Jadi mulai sekarang diusahakan bangunnya di awal waktu. Terus kalau pagi sudah bangun, usahakan jangan tidur lagi. Ya kan, biasanya subuh bangun sholat, tidur lagi, lanjut tidur. Jangan mencari kesibukan biar tidak mengantuk, sehingga bisa berangkat tepat waktu. Nah, baik, mulai hari ini ya, Ibu akan kawal kamu, Ibu akan mengecek observasi kehadiran kamu. Jika dalam minggu ini Mas Latif mengalami perubahan signifikan, Mas Latif bisa hadir tepat waktu. Oke, berarti sesi ini kita sudah tapi nanti kalau Mas Latif masih ada kesulitan, mungkin masih sering terlambat, masih susah buat tidur awal, ya kan? Nanti Mas Latif nggak apa-apa, kesini lagi sama Ibu. Ke BK bukan berarti bermasalah, ya. Tujuannya Ibu hanya melakukan konseling, bimbingan dan konseling buat Mas Latif supaya menjadi lebih baik, ya. Diusahakan ya Mas Latif ya. Oke? Jadi mulai sekarang Mas Latif dibuat jadwal. Dibuat aja jadwal harian. Jam berapa dari mulai bangun tidur sampai jam berapa, ngapain, ya. Diusahakan tidur di awal waktu. HP-nya dikurangin. Iya, main HP-nya dibatasin secukupnya saja, jangan sampai terlalu malam. Bahaya main HP ya, terlalu banyak main HP juga bahaya. Jadi nanti kalau misal di tengah perjalanan Mas Latif masih mengalami kesusahan, kok saya masih sering terlambat ya, saya kok masih belum bisa berubah ya, gak apa-apa Mas Latif kesini lagi, nanti kita akan lakukan sesi konseling lagi supaya Mas Latif bisa jadi tepat waktu, bisa lebih baik, bisa lebih disiplin lagi, ya. Karena ketika Mas Latif terlambat itu akan mempengaruhi pembelajaran Mas Latif sendiri, ya kan? Jadi kalau Mas Latif terlambat juga kan dalam pembelajaran, Mas Latif tahu nggak pelajaran pertama apa? Jadi kan ketinggalan pelajaran, ya kan? Itu efeknya tidak bagus juga kan buat Mas Latif? Iya. Ya udah, mulai sekarang Mas Latif harus bisa
memanage waktu Mas Latif. Oh, hari ini saya harus bisa berangkat pagi. Nah, memotivasi diri ya. Iya. Harus bisa berangkat lebih pagi, harus lebih disiplin lagi supaya menjadi lebih baik. Oke Mas Latif? Oke. Sesi ini kita sudah sampai sekarang saja. Jika nanti ada apa-apa Mas Latif bisa menghadap Ibu, bisa melakukan sesi konseling ini. Oke, siap? Oke, kembali ke kelas ya Mas Latif ya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Demikian tadi sesi bimbingan dan konseling kali ini, bagaimana dalam menghadapi siswa yang mengalami keterlambatan dalam berangkat sekolah. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.